Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Tulfigriyah, NIM F1 C2 19022, akan mempresentasikan hasil usulan penelitian saya yang berjudul Pengoptimalan Pelayanan Nasabah Bank BRI Cabang Mersam dengan menggunakan teori antrian. Yang pertama kita akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama kita akan bahas mengenai latar belakang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti pernah menjumpai orang yang sedang mengantri atau ikut dalam antrian tersebut. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan yang tersedia, sehingga pengunjung yang datang tidak bisa langsung dilayani karena kesibukan pelayanan. Salah satu contoh perusahaan yang tidak terlepas dari masalah antrian adalah bank. Bank BRI adalah salah satu bank milik pemerintah dan termasuk bank terbesar di Indonesia. Bank BRI mempunyai banyak cabang yang tersebar di Indonesia. Salah satunya mempunyai cabang di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dan bank ini akan menjadi tempat dijadikan objek penelitian kali ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai bank di sana, di mana dalam setiap tahun selalu mengalami penaikan arus kedatangan nasabah. Apalagi semenjak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, menyebabkan semakin banyak nasabah yang datang, keperluannya ada yang meminjam dana untuk pemulihan ekonomi mereka, dan ada juga yang mengambil tabungan mereka. Hal ini mengakibatkan semakin sibuknya fasilitas pelayanan, sehingga akan menimbulkan antrian yang panjang di setiap harinya. Namun, pihak manajemen bank hanya menyediakan satu teller dan satu customer service. Hal ini dinilai tidak efektif dalam pengurangan jumlah antrian. Untuk itulah peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah metode antrian, karena sesuai dengan nama metodenya yang berarti metode ini akan membahas mengenai cara penyelesaian masalah yang berhubungan dengan antrian. Yang kedua, itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana model antrian yang bisa diterapkan pada Bank BRI Cabang Mersam. Yang kedua, berapa waktu optimal pelayanan dalam setiap sistem. Dan yang ketiga itu apa yang menyebabkan waktu tunggu nasabah cenderung lebih lama. Dengan tujuan penelitian, yang pertama itu untuk mengetahui model antrian yang bisa diterapkan pada Bank BRI Cabang Mersam. Yang kedua, mengetahui waktu optimal pelayanan dalam setiap sistem. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui penyebab waktu tunggu nasabah yang cenderung lebih lama. Kemudian kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu yang pertama itu bagi pihak bank, yaitu dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak pengelola Bank BRI Cabang Mersam untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu nasabah dalam mengantri. Kemudian bagi pembaca itu dapat menambah pengetahuan terkait pemecahan masalah dengan teori antrian. Selain itu juga bisa menjadi landasan untuk penelitian di masa mendatang. Yang ketiga itu bagi peneliti itu dapat menambah pengetahuan serta pengalaman. Selain itu juga sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama kuliah. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, itu adalah uraian teorinya, yaitu ada yang pertama bank, yang kedua manajemen bank, yang ketiga itu pelayanan nasabah, dan keempat itu teori antrian. Yang pertama kita akan membahas mengenai bank. Nah, definisi bank itu bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Itu menurut Dahlan pada tahun 2004. Kemudian menurut Ismail ada beberapa fungsi utama bank, yaitu yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang ketiga itu pelayanan jasa perbankan. Kemudian kita masuk ke pelayanan nasabah. Nah, menurut Farida Jaspar tahun 2009, pelayanan itu adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan nasabah itu adalah konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh pihak bank. Kemudian manajemen bank, kegiatan usaha itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada yang berasal dari dalam dan juga berasal dari luar bank. Nah,
Nah, faktor yang bersumber dari dalam ini itu bisa mempengaruhi manajemen bank, yaitu berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank. Itu menurut Dahlan Siamat pada tahun 2004. Kemudian kita masuk ke teori antrian. Nah, teori antrian itu adalah teori yang menyangkut studi matematik dari antrian. Antrian terjadi apabila kebutuhan pelayanan itu melebihi kapasitas yang tersedia. Nah, kemunculan teori ini dipicu oleh masalah keterbatasan kapasitas pelayanan. Nah, tujuan dari model antrian ini adalah untuk meminimumkan biaya, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Ini menurut Siswanto pada tahun 2007. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari disiplin antrian. Menurut Bari dan pada tahun 2001, disiplin antrian ini adalah suatu pedoman keputusan untuk menyeleksi individu mana yang bisa memasuki antrian dan dilayani terlebih dahulu. Nah, pedoman ini terdiri dari yang pertama itu ada first come first server. Itu maksudnya adalah yang pertama datang itu berarti pertama dilayani. Kemudian ada last come first server, itu ada yang terakhir datang, itu berarti terlebih dahulu dilayani. Kemudian ada shortest operation time, itu pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan yang paling singkat, itu yang dilayani terlebih dahulu. Kemudian itu ada service in random order, itu pengambilan keputusan pelayanan itu secara acak. Kemudian kita masuk ke desain pelayanan sistem antrian. Nah, pelayanan pada umumnya digolongkan menurut jumlah saluran atau jumlah jalur antrian atau channelnya. Nah, yang ada dan juga jumlah tahapan atau pace atau fasilitas pelayanan yang tersedia. Adapun sistem antrian itu dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada single channel, single pace. Itu merupakan sistem antrian dengan satu jalur antrian dan satu tahap pelayanan. Kemudian ada multi channel, single pace, yaitu sistem antrian dengan banyak jalur antrian dan satu tahap pelayanan. Yang ketiga itu ada single channel multipass, itu maksudnya sistem antrian dengan satu jalur antrian tetapi banyak tahapan pelayanan. Dan yang keempat itu ada multi channel multipass, itu adalah sistem antrian dengan banyak jalur antrian dan banyak tahapan pelayanan. Kemudian kita masuk ke model antrian. Menurut Hezer dan Render pada tahun 2005 itu terdapat 4 model antrian. Itu bisa dilihat pada tabel, ada namanya itu sistem sederhana, kemudian jalur berganda, kemudian pelayanan start, populasi terbatas. Bisa dilihat jumlah jalurnya, kemudian jumlah tahapan, ada pola tingkat kedatangan, pola waktu pelayanan, ukuran antrian, dan aturannya. Itu bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya kita masuk ke sistem sederhana, karena pada penelitian ini yang dilakukan itu adalah sistem sederhananya dengan menggunakan model dengan sistem sederhana. Karena pada bank tersebut itu hanya menyediakan satu teller, jadi ini bisa masuk ke sistem sederhana dengan menggunakan sistemnya satu. Kemudian apa saja rumus yang bisa digunakan dalam model antrian ini? Yang pertama itu ada lambdanya. Lambda itu merupakan jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu. Yang kedua itu ada mu, itu adalah jumlah nasabah yang dilayani per satuan waktu. Yang pertama itu untuk mencari jumlah nasabah yang sedang menunggu untuk dilayani atau LS, itu rumusnya adalah lambda per mu kurang lambda. Kemudian yang kedua itu jumlah rata-rata waktu menunggu ditambah dengan waktu pelayanan atau WS, itu rumusnya 1 per mu dikurang lambda. Kemudian jumlah unit rata-rata yang menunggu dalam antrian atau LQ dengan rumusnya lambda kuadrat per mu, kemudian dalam kurung mu dikurang lambda. Kemudian waktu rata-rata yang dihabiskan untuk menunggu dalam antrian atau WQ itu adalah lambda per mu dalam kurung mu dikurang lambda. Kemudian yang terakhir itu ada faktor utilisasi sistem atau rho dengan rumusnya itu adalah lambda per mu. Kemudian masuk ke bab 3 metode penelitian. Itu ada ruang lingkup penelitian dan kemudian juga akan membahas mengenai subjek penelitian ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian. Nah, dalam penelitian ini ruang lingkup yang digunakan oleh penulis adalah pada Bank BRI cabang Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, peneliti ini membahas
ruang lingkup penelitiannya hanya pada proses transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh teller saja. Karena pada bank tersebut sistem pelayanan yang paling sibuk itu adalah teller. Nah, sistem pelayanan yang dan data yang diperoleh ini dari hasil pengamatan selama 2 minggu secara terus-menerus setiap hari di jam kerja. Selanjutnya, itu ada subjek penelitian. Yang pertama itu ada populasi. Nah, populasi pada penelitian ini adalah manajemen bank atau karyawan Bank BRI cabang Mersam. Yang kedua itu ada sampel. Nah, sampel yang digunakan adalah nasabah yang datang untuk meminta layanan pada teller. Yang ketiga itu ada teknik pengambilan sampel. Nah, dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode judgment. Metode judgment sampling ini maksudnya adalah peneliti bisa memilih sampel mana yang akan diperoleh yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Yang pertama itu sumber data. Nah, data pada penelitian ini ada data primer dan ada data sekunder. Nah, data primernya adalah data yang diperoleh secara langsung. Nah, yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah perhitungannya itu diperoleh secara langsung, di mana datanya itu peneliti memperolehnya secara langsung dengan datang setiap hari ke bank tersebut selama 2 minggu untuk menghitung jumlah nasabah yang datang setiap harinya, kemudian jumlah pelayanannya, kemudian penelitian ini hanya dibatasi dengan menghitung pelayanan yang dilakukan oleh teller saja. Yang kedua itu ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peneliti lain yang telah ada. Nah, yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat teoritis dan referensi, yaitu berupa literatur ilmiah, buku maupun artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan ini. Kemudian itu ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian pada kali ini itu adalah jenis penelitian itu jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data kuantitatif. Mungkin ini hasil dari usulan penelitian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.